Ya, Paskalis, saya lanjutkan laporan saya di depan ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saat ini proses negosiasi berpindah kepada awak wartawan. Kalau sebelumnya yang bernegosiasi adalah tim penasehat hukum dari terdakwa, saat ini negosiasi dilakukan oleh teman-teman wartawan agar diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang. Suasana ini tentu disayangkan sekali Paskalis, karena seharusnya media yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers ini diperbolehkan untuk menjalankan tugasnya atau melaksanakan tugas jurnalistiknya untuk memantau jalannya persidangan, untuk memastikan juga persidangan ini bisa transparan begitu ya, disaksikan oleh publik. Sudah mulai memanas. Ya. Ya, Paskalis, ini suasana terbarunya. Wartawan diminta untuk mengantre, ditertibkan supaya bisa masuk ke dalam ruang sidang. Memang kalau bisa saya ceritakan, situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Selama saya melaporkan di pengadilan negeri, ini baru pertama kali terjadi. Ada penjagaan yang sangat ketat sekali dari petugas kepolisian, ada juga dari TNI begitu ya. Kemudian sejak di depan gerbang juga sangat ketat sekali. Wartawan sempat tidak boleh masuk, bahkan sekarang ke dalam ruang sidang utama pun dipersulit untuk masuk ke dalam. Bahkan kalau saya tangkap ada banyak. Bang, advokat masa nggak adil? Habis. Malu. Kotanya udah habis, Bu. Masa nggak tahu timnya? Ya. Malu dong, Tegang sekali di sini Paskalis, karena semua memperjuangkan haknya untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang. Saat ini giliran teman-teman wartawan yang mengantre untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang. Anda lihat di layar kaca visualnya masih bernegosiasi antara wartawan dengan pihak kepolisian. Wartawan. Udah penuh tadi. Sekarang wartawan bukan pengacara. Sabar. Wartawan. Ya. Periksa. Ini pengacara apa itu? Bodong, Po. Bodong! Apa? Kan kau pengacara. Kotanya udah habis. Pengacara apa wartawan? Udah kedua masuk. Nanti tunggu sekarang wartawan. Kotanya udah habis itu. Loh, siapa yang ngasih kuota? Mana sudah kuasa? Bukan masalah kuota, adil. Temanmu yang bilang terjualan. Temanmu yang bilang terjualan. Siapa yang ngasih kuota? Orang itu. Katanya nggak terhubung. Jangan terprovokasi. Ada yang mau terprovokasi, hati-hati. Pengacara harus provokator semua. Bapak wartawan banyak yang belum masuk, Pak. Bang, apa itu masih on, Bang? Masih gue. Itu Bang Iwan nih, Bang. Antri. Lima. Bang, TV dong, Bang. Bang. Bang Bimo. Bang, TV dong. Bang Bimo.
Masuk sana. Ada tim aku yang di dalam. Satu orang berarti ya. Oke. Antrinya sini, Mbak. Antrinya di Oh, sini 15 aja. menit. Ya. Oke, siap. Kata Ibu Polsek, Kapolsek. Oh, oke. Jadi tiap 15 menit sekali ya, Bang? Hah? Boleh masuk? Iya, katanya nanti Gantian diceng, atau? iya, ceng. Oh, diganti. Iya. Kamera. Bang, TV belum ada jatah, Bang. Masuk Kompas TV boleh satu orang. Ibu, TV belum ada jatah masuk. Satu orang boleh campers untuk ambil gambar. Itu ada teman saya. Udah ada. Lah iya TV semua, saya nggak ada yang Dari Kompas belum ada, Ibu. online. TV belum ada gambar dalam. Belum ada, Ibu. Nggak ada orangnya dari luar semua, Bu. Orangnya di luar cuma ada kameranya doang. Satu orang boleh ya, Bu, dari Kompas TV? Tunggu. Saya pengacara kenapa boleh masuk? Hah? Loh, kok anak ini? Apa yang ada bilang anak soal anak? Hah? Udah penuh. Tutup. Jangan tarik, jangan. Udah, jangan. Udah. Saya pengacaranya. Ya. Sebentar. Ya. Udah. Tolong. Pengacara Sidang nggak lagi boleh masuk. berjalan. Sebentar. Tolong suaranya. Ibu, Luar biasa sekali. TV bolehin masuk satu orang supaya bisa nyebar linknya bareng-bareng biar bisa dipakai sama semua media dari Kompas TV. Soalnya kan TV butuh gambar. Teman-teman cetak kan bisa dengerin dari satu TV. Bang, masih gue atau Bimo? Yang mana? TV. Bu. Masih gue. Satu TV. Bang Igoy. Pada Bondan. Saudara, saya akan coba simpulkan yang terjadi di lapangan dari laporan rekan kami Dian Silitonga yang saat ini sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk bisa masuk ke dalam ruang sidang. Jadi tadi semenjak pukul 10.15 sampai saat ini negosiasi sangat alot terjadi di luar ruang sidang antara ada dari tim pengacara lalu juga dari teman-teman media yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang. Disayangkan karena ini seharusnya sidangnya terbuka, tertulis pun terbuka dan sejak awal sidang ini dimulai tidak pernah tertutup, semua selalu terbuka. Tapi entah mengapa ketika teman-teman tim liputan Kompas TV datang di dalam atau datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak masuk di gerbang ini penjagaan sangat ketat, sangat berbeda ketika sidang-sidang sebelumnya. Ketika bukan Luhut Binsar yang menjadi saksi, persidangannya tidak seketat ini. Tapi hari ini dengan saksi Luhut Binsar Panjaitan, persidangannya dijaga sangat ketat. Bahkan teman-teman media sudah berjalan sidangnya, tapi tidak ada yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Sekali lagi kami informasikan bahwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan memang bukan persidangan yang harus tertutup, mengingat esensi-esensi dalam persidangan bukan esensi yang harus ditutup atau sidangnya secara tertutup tapi bisa dibuka dan didengarkan oleh publik. Publik juga tentunya ingin mendengarkan dari kedua sisi, baik itu dari Haris Azhar dan Fathia sebagai terdakwa dan juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus sidang pencemaran nama baik ini. Tadi rekan kami Dian Silitonga sedang bernegosiasi untuk satu teman kami, kameramen, untuk bisa masuk ke dalam ruang persidangan agar tentunya bisa mengambil gambar karena kebutuhan dari teman-teman televisi berupa gambar dan video. Tapi jika tidak ada yang bisa diperbolehkan masuk, tentu menjadi tanda tanya bagaimana teman-teman bisa akan mendapatkan hasil untuk nanti juga bisa dipublikasikan agar masyarakat juga bisa melihat dan mendengar bersama-sama jalannya persidangan pada hari ini. Kalau saya boleh ceritakan sidang-sidang yang lain yang juga cukup menarik perhatian publik, misalnya sidang dalam kasus
Verdi Sambo atau sidang kemarin yang baru berjalan yaitu Mario Dandi. Biasanya pengadilan negeri akan menginformasikan di hari sebelumnya bahwa nanti sidang akan berjalan secara terbuka, tapi untuk hal-hal tertentu akan tertutup. Sehingga teman-teman media sudah mengetahui informasi ini sejak sebelum persidangan. Tapi saudara, di sidang hari ini tidak ada informasi seperti itu. Izinkan saya masuk. Bukan karena saya harus nggak punya kewenangan ya Pak. Karena yang di sini semuanya ikut Bapak ini. Oh, enggak. Boleh satu, iya itu. Pak Ketua ini Pak. Itu Ketua. teman saya, Pak. Saya minta tolong Mbak, tolong ya Mbak. Nggak apa-apa. Kameramen aja, kameramen. Dua, nggak apa-apa. Teman-teman media juga tidak mengetahui dan kebingungan saudara di di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kenapa hal semacam ini terjadi di hari H persidangan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan karena tidak ada informasi sebelumnya soal pembatasan di dalam ruang sidang. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda ini masih banyak sekali teman-teman media di luar yang memang tidak punya kesempatan untuk masuk karena dijaga sangat ketat oleh pihak kepolisian sehingga sidang kita juga tidak mengetahui apakah sidang sudah dimulai atau belum, apakah sudah berjalan persidangan di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena untuk teman-teman televisi tidak ada yang sudah bisa masuk ataupun teman-teman foto ini tidak bisa masuk ke dalam ruang persidangan.